Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita film berjudul Father and Son. Film ini menceritakan seorang murid yang sering mendapat bulian di sekolah. Namun saat itu ia dibantu oleh arwah ayahnya yang sudah meninggal agar bisa melawan para pembuli tersebut. Daripada kelamaan, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Iman yang sedang merawat bapaknya yang sedang sakit. Diketahui bapaknya Iman mengalami lumpuh total. Setiap harinya Iman bergantian merawat bapaknya dengan sang ibu. Karena bapaknya sudah lama sakit, ibunya pun harus mencari uang untuk menghidupi keluarga. Saat akan berangkat ke sekolah, Iman disuruh belanja sayuran ke pasar oleh ibunya. Gak apa-apa, telat sedikit gak apa-apa. Itu kasihan loh bapak lo, nanti siang makan apa? Kas belanjaannya. Gak usah. Setelah belanja sayuran, ia pun langsung menuju ke sekolah. Namun sayangnya, Iman malah dihukum oleh guru karena terlambat masuk sekolah. Lanjutkan, Mak. Saat sedang membersihkan halaman sekolah, Iman justru mendapat perundungan dari siswa lain. Setelah hukuman yang diberikan sudah bebas, Iman buru-buru untuk masuk ke dalam kelas. Namun sialnya, saat itu jam pelajaran sudah selesai. Kemudian Rian dan teman-temannya kembali mengganggu Iman. Iman yang tidak terima mencoba untuk melawan mereka. Namun karena kalah jumlah, ia justru menjadi bulan-bulanan mereka. Iman berusaha sebisa mungkin agar mereka tidak mengambil tas yang di dalamnya terdapat sayuran untuk makan ayahnya. Untungnya aksi mereka ketahuan oleh guru sehingga para pembuli itu akhirnya kabur. Saat akan pulang, Rian dan teman-temannya kembali menjahili Iman dengan cara mengempeskan ban motornya. Di sini Iman tidak menanggapi mereka dan ia pun langsung pergi sambil mendorong motornya. Di sisi lain, 3 orang bocah yang sedang bermain bola tidak sengaja menendang bola tersebut hingga memecahkan kaca jendela. Kaget dengan suara tersebut, Bapak Iman yang terkena serangan jantung seketika meninggal dunia. Iman yang baru pulang ke rumah mencoba untuk membangunkan ayahnya. Karena tidak mendapat respon sama sekali, Iman seketika menangis menyadari sang ayah sudah meninggal. Mbak ngebrengnya, Pak. Pak, udah, Mbak ngebrengnya, Pak. Setelah ayahnya meninggal, Iman seringkali melamun di sekolah. Suatu ketika saat ditegur oleh gurunya, Iman justru menghajar guru tersebut. Aduh, udah susah-susah disekolahin, malah ngelamun. Setelah kejadian itu, ibunya dipanggil ke sekolah dan Iman dilarang masuk sekolah selama 2 minggu. Masuk dulu sekolah 2 minggu aja, please. Ibu juga harus ganti rugi pengobatan saya, Bu. Malam harinya sambil melihat foto sang suami, ibunya bilang kalau Iman tidak pernah peduli lagi dengan pelajaran sekolah semenjak ayahnya sakit. Ibunya merasa capek menasehati Iman dan sampai sekarang masih belum ada perubahan. Ibu udah capek nasehatin pak, tapi gak ada perubahan. Tidak ingin terus larut dalam kesedihan, Iman akhirnya memilih kabur ke Solo menggunakan mobil mendiang ayahnya. Gak bisa bikin ibu bangga. Sebelum pergi, Iman rupanya sempat mengabari ibunya kalau dia mau pergi ke Solo untuk mengenang ayahnya. Saat beristirahat, Iman dikagetkan dengan suara seseorang yang ada di dalam mobil. Man, tega banget kamu ninggalin ibu sendirian, Man. Awalnya Iman tidak terlalu menghiraukan suara tersebut. Namun karena suara itu terus mengganggu, ia pun akhirnya mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari ayahnya yang muncul di bangku belakang. Kalau ditanya tuh jangan diem aja. Ya Bapak sih, kenapa Bapak gentayangan, emang Bapak pasti. Di sini ayahnya mencoba menenangkan Iman yang sedang ketakutan. Ayahnya menjelaskan kalau dia meninggal dunia akibat serangan jantung. Dan menurutnya itu tidak keren. Serangan jantung, Man. Langsung koin, gak keren banget deh. Ada-ada aja emang, masa meninggal aja harus keren sih? Pasti Jin. Jin yang mengaku-ngaku jadi bapak.
Karena terus-terusan diganggu, Iman akhirnya memutuskan untuk sholat. Namun ayahnya lagi-lagi gangguin Iman sampai-sampai sholatnya itu jadi batal. Sholat maghrib apa isya nih? Maghrib. Keesokan harinya, karena sudah terbiasa dengan arwah sang ayah, Iman kembali melanjutkan perjalanan ke Solo. Di sini ayahnya mengetahui alasan Iman pergi ke Solo, yaitu untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu. Terungkap bahwa dulu saat keluarganya pindah ke Jakarta, Iman memaksa untuk kembali ke Solo dengan alasan di Jakarta tidak mempunyai teman. Namun karena permintaannya itu tidak dituruti, ia pun memilih kabur dari rumah. Naas ketika ayahnya mengejar, ia justru ditabrak oleh mobil dan itulah yang menjadi penyebab ayahnya lumpuh total. Di sini kita akhirnya tahu alasan Iman menjadi pribadi yang pendiam dikarenakan ia merasa sangat bersalah atas apa yang diderita oleh ayahnya semasa hidup. Masih sempat nangis kelilipan. Saat kembali melanjutkan perjalanan, mereka melihat seorang wanita yang berjalan sendirian di jalan tol. Ayahnya lalu meminta Iman untuk menolong wanita tersebut. Saat Iman menghampirinya, wanita itu malah berniat untuk bunuh diri. Iman yang melihat itu sontak langsung menariknya. Menyadari jika wanita itu sedang tidak baik-baik saja, Iman lalu mengajaknya masuk ke dalam mobil. Malam harinya, wanita yang diketahui bernama Bella kemudian bercerita kalau dia mengidap penyakit kanker stadium akhir yang diprediksi umurnya tidak akan lama lagi. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa dia nekat melakukan bunuh diri. Stadium akhir. Setelah mendengar alasan tersebut, Iman juga merasa kalau hidupnya tidak berarti lagi semenjak ayahnya meninggal dunia. Kan ngerasa hampa semuanya. Tidak ingin larut dalam kesedihan, mereka akhirnya keluar bermain di pasar malam dengan tujuan menghibur diri. Setelah asik bermain, mereka berdua kemudian beristirahat sampai tidak sadar tertidur di dalam mobil. Saat itu ayahnya melihat pesan dari ibu Iman yang khawatir dengan keberadaannya. Di sini ayahnya pun memutuskan untuk mengantar Iman sampai ke Solo. Sesampainya di Solo, penjaga rumah yang bernama Pak Damar dibuat heran setelah melihat mobil yang bisa menyetir sendiri. Selain Pak Damar, rupanya Bella juga dibuat heran karena seharusnya ia itu tidur di bangku depan bukan di belakang. Sedangkan Iman, ia mengetahui bahwa ayahnya lah yang sudah mengantarkan ke Solo. Pak Damar lalu mengajak mereka masuk ke dalam, dan di sana Iman merasa bernostalgia dengan rumahnya dulu. Mau ganti baju, ada baju bekas bapak sama ibu. Tak lama kemudian ayahnya kembali muncul. Ia bertanya alasan kenapa Iman tidak ingin tinggal di Jakarta. Iman menjelaskan bahwa di sana tidak ada satupun teman yang bisa menerimanya seperti teman-temannya di Solo. Mengetahui itu, ayahnya merasa menyesal karena sudah mengajaknya pindah ke Jakarta. Iman mengatakan seharusnya dialah yang meminta maaf. Jika saja dulu ia tidak kabur, mungkin ayahnya tidak akan lumpuh. Dan jika saja ia tidak telat pulang ke rumah, mungkin ayahnya tidak akan meninggal. Maafin bapak ya, Iman. Aku yang harus minta maaf. Lagi gara-gara Iman, Pak. Bapak kan jadi lumpuh. Iman harus ngebayar telat pulang dengan kehilangan bapak. Iman harus apa, Pak? Di sini ayahnya tidak pernah menyalahkan Iman, dan Iman juga tidak seharusnya menyalahkan diri sendiri. Ibarat pesawat yang kelebihan beban tidak akan pernah lepas landas. Jadi Iman tidak perlu membawa rasa bersalah itu di pundaknya. Pesawat yang kelebihan beban tidak akan pernah lepas landas. Semua akan lebih baik. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, Man. Kamu tidak perlu membawa rasa bersalah itu di pundakmu, Man. Keren kan? Setelah itu Iman melihat album foto masa kecilnya dulu. Bella kemudian menghampirinya dan ia merasa kagum setelah melihat foto ayahnya yang merupakan seorang penyanyi. Keren banget sih. Makasih. Kalau ayahnya seorang musisi, seharusnya Iman bisa bermain musik. Nah, di sini Bella meminta Iman untuk menunjukkan keahliannya dalam bernyanyi juga bermain gitar. Aku merasakan getaran cinta. Keesokan paginya, Iman bangun dengan perasaan yang bahagia. Dan sepertinya ia pun mulai menyukai Bella. Akan tetapi saat itu Iman merasa kecewa setelah tahu bahwa Bella sudah pergi. Sebelum pergi, Bella rupanya sempat menuliskan surat bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak mengidap penyakit kanker, melainkan dirinya telah diselingkuhi. Mengetahui fakta tersebut jelas membuat kekecewaannya semakin bertambah. Hingga pada akhirnya Iman memilih kembali pulang ke Jakarta.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di rumah, Iman langsung menemui ibunya yang saat itu sedang terbaring lemas. Di sini ayahnya meminta Iman untuk selalu membahagiakan ibunya selagi masih hidup. Kamu gak kangen ngeliat ibu senyum lagi kayak dulu? Waktu gak bisa diputar balik, Man. Keesokan harinya, Iman buru-buru pergi ke sekolah agar tidak telat. Setelah apa yang terjadi, kini Iman jauh lebih aktif dalam pelajarannya. Singkat cerita, saat ujian, Iman mengerjakan semua soal dengan penuh semangat. Berharap ia bisa membuat ibunya bangga dengan hasil nilai ujian tersebut. Saat itu terdapat pengumuman di sekolah mengenai malam perpisahan murid. Iman yang awalnya ragu mengikuti pensi tersebut akhirnya diyakinkan oleh ayahnya bahwa ia bisa menunjukkan bakatnya ke semua orang. 10 tahun dari sekarang, semua orang akan ngomongin kerennya permainan musik kamu. Sambil bernyanyi, Iman mengenang kembali saat dirinya bersama dengan Bella. Singkat cerita, hasil ujian akhirnya keluar. Namun saat itu, Pak Guru merasa tidak percaya dengan hasil ujian Iman yang mendapat nilai sempurna. Di sini, Pak Guru menuduh kalau Iman sudah berbuat curang, makanya ibunya dipanggil ke sekolah. Bahwa kamu lagi ujian katanya nyontek. Ibunya yang mendengar hal itu langsung percaya begitu saja meskipun tidak ada bukti sama sekali. Kamu harus percaya sama anakmu sendiri. Iman yang merasa kalau dirinya sudah terzolimi kemudian pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Saat itu Rian dan kedua temannya kembali mengganggu Iman. Udahlah kamu Bulan. Saat itu ayahnya muncul dan bilang kalau ini adalah waktunya untuk bangkit. Dan jangan pernah mau ditindas oleh orang-orang yang merasa dirinya kuat. Sebab ada harga diri yang harus dibela. Mendengar ucapan sang ayah, Iman kemudian bangkit melawan mereka, yang mana para perundung itu dibuat tidak berdaya olehnya. Keesokan harinya, Iman diminta untuk mengulang ujian dengan diawasi oleh guru. Setelah ujian selesai, Pak Guru lalu memberikan hasil ujian tersebut kepada ibunya. Dan di sini, Pak Guru meminta maaf karena sudah menuduh berbuat curang. Begitupun juga dengan ibunya yang sempat tidak percaya dengan kerja keras anaknya. Ternyata yang sudah memfitnahnya itu adalah si Rian yang kini sedang dihukum. Kenapa kalian diam? Ya, lanjut saja. Iya. Pada malam hari, ayahnya menemui mereka di dalam mimpi untuk meminta maaf karena semasa hidup dirinya selalu merepotkan mereka. Setelah apa yang sudah terjadi, Iman akhirnya bisa ikhlas melepas kepergian sang ayah. Mandai Bu. Singkat cerita, mereka akhirnya menjual rumah di Jakarta dan memilih tinggal di Solo. Setibanya di sana, Bella ternyata sudah menunggu di dalam rumah dan langsung meminta maaf kepada Iman. Ia merasa menyesal karena dirinya sudah berbohong. Di sini Iman akhirnya mau memaafkan Bella. Dan terlihat kalau mereka ini rupanya saling jatuh cinta. Enggak, ngomel-ngomelnya. Nah guys, segitu dulu ya rangkuman alur ceritanya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!